siang. Sekarang saya lagi di Savana Fotografi. Jadi ini kantor teman-teman. Kalau dulu sering dipakai buat fotografi, saya juga sempat ikut di sini buat jadi fotografer, tapi semenjak pandemi COVID-19 akhirnya studio ini tutup dan sekarang mulai dibangunkan lagi. Jadi saya cerita tentang kemarin sempat melakukan touring selama 9 hari total sama adik saya. Start tanggal 22 November terus pulang tanggal 30 November kalau nggak salah. Waktu itu bertepatan dengan nikahnya si Tommy. Saya berangkat dari Blora pada tanggal 22 November hari Minggu. Jadi rutenya dari Blora mampir ke Sunan Kudus. Kalau dari Blora Sunan Kudus itu jaraknya 196 km, ditempuh dalam waktu 3 jam sekian. Jadi saya berangkat waktu itu jam 7 pagi berangkat sampai Kudus itu kalau nggak salah jam 9 ya, jam 9 lebih sekian di Kudus. Kemudian setelah dari Sunan Kudus kita melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Sunan Muria. Kalau dari Sunan Kudus ke Sunan Muria perjalanan ditempuh sekitar 30 menit. Karena saya bawa motor, jadi kita bisa parkir di atas, tapi kalau pakai mobil harus parkir di bawah, kemudian mereka naik wajib menggunakan ojek sekitar atau jalan kaki. Tapi kalau jalan kaki sih kayaknya tidak memungkinkan karena jalannya memang cukup jauh. Lalu setelah dari Gunung Muria kita turun lagi ke Kudus untuk melanjutkan perjalanan menuju Sunan Kalijaga. Dari Kudus ke Sunan Kalijaga membutuhkan waktu sekitar 1 jam atau berapa saya lupa. Yang jelas saya sampai Sunan Kalijaga sekitar jam setengah 1 atau jam 1 kayaknya. Jadi kita setelah dari Sunan Kalijaga kita menuju ke tempat nikahnya Tommy. Jam 3 saya berangkat ke Surabaya, karena kalau saya perhitungkan waktu itu dari Demak ke Surabaya itu butuh waktu sekitar 6 jam lebih, itu tanpa istirahat. Tapi kalau dihitung sama istirahat kayaknya hampir 8 jam. Jadi mau nggak mau jam 3 saya harus pulang dulu, pamitan sama si kami buat berangkat ke Surabaya. Nah awalnya setelah dari Demak itu saya lewat jalur Pantura ke timur. Rencananya itu saya mau mampir ke Bonang, ya ke Toban, ya nanti ke Lamongan, ke Sunan Derajat, kemudian Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan Ampel, ternyata gitu. Tapi ternyata waktu perjalanan itu hujan deras mulai masuk ke daerah Tuban, ya Tuban. Ternyata saya kena hujan deras. Nah di situ saya berpikir kalau misalkan saya paksakan mampir ke tempat tadi yang saya sebutkan, kok kayaknya tidak memungkinkan. Jadi mau nggak mau saya langsung gas ke Surabaya.
Jadi rencana awal saya yang harus mampir ke ini itu nggak jadi semuanya batal. Saya langsung, karena saya memang udah capek juga, jadi saya langsung berangkat ke Surabaya. Hari kedua tanggal 23 November. Jadi kita semalam nginep di Surabaya di salah satu hotel. Kemudian sekitar jam 7 kita berangkat menuju ke Madura. Di hari kedua memang kita rencanakan untuk keliling Madura, berangkat dari jalur utara, nanti besok pulangnya jalur selatan. Untuk destinasi pertama yang kita tuju adalah Makam Sunan Cendana, letaknya di daerah Bangkalan. Kebetulan di Makam Sunan Cendana saya nggak sempat ngerekam, lupa malahan. Kemudian sekitar jam 8 kita menuju ke Makam Mbah Khalil Bangkalan, masih di Bangkalan juga. Kita menuju ke sana, jarak dari Makam Sunan Cendana sampai ke Makam Mbah Khalil Bangkalan sekitar 40 menit. Dan dari Makam Mbah Khalil Bangkalan istirahat bentar, melanjutkan perjalanan lagi ke Makam Sultan Kadirun di sekitar area Masjid Agung Bangkalan. Gimana bos? Mantap. Sekitar jam 1 siang, setelah makan siang kita berangkat lagi menuju Asta Tinggi yang ada di Kabupaten Sumeneb. Perjalanan membutuhkan waktu sekitar 3 jam karena memang jaraknya cukup jauh, yaitu sekitar 150 km. Sekarang kita lagi di pantai, nggak tahu namanya. Tadi perjalanan dari Bangkalan menuju ke Sumeneb, tapi terus kemudian kita mampir pantai apa nggak tahu, tapi yang jelas pantainya keren banget. Yang kalau nggak salah tempatnya itu di daerah Sampang atau apa, saya juga nggak tahu. Tapi ini di jalur, kalau kalian di Madura, dari Bangkalan ke Sumeneb itu lewat yang pantai utara. Itu tempatnya kayak gini, keren. Dan masih sepi seperti ini. Jadi pantainya masih keren, kemudian pasirnya ini pasir apa ya? Pasir putih, tapi ya sudahlah. Cocok untuk teman-teman menikmati di Madura. Ini juga nggak sengaja ketemu di sini, tapi keren banget, mantap. Nanti kita lanjut perjalanan ke Sumeneb. Kita nanti kalau dari sini sih perkiraan sekitar 30 menit lagi, sekitar 20 kilo. Jadi nanti kalau sekarang jam setengah 4, paling sampai sana jam 4 sore. Kemudian nanti malam kita mau nginep di Sumeneb, ada teman di sana. Kita ngopi-ngopi di sana, besok pagi berangkat lagi menuju ke Pasuruan. Mantap. Kita sampai di Asta Tinggi sekitar pukul 4:30. Kemudian melanjutkan lagi perjalanan menuju Masjid Agung Sumeneb jam 5. Kemudian kita istirahat di sana untuk sholat maghrib dan sholat isya. Kemudian sholat isya kita menuju rumah Robit, seorang teman yang
beberapa hari yang lalu sudah saya hubungi, yang saya minta tolong untuk menginap di rumahnya 1 malam selama saya di Madura. Jarak rumah Rabi dari Masjid Agung Sumut sekitar 20 km dan ditempuh dalam waktu 30 menit.